adalah bidang campuran ya. Nah, bidang campuran ini ternyata bidangnya lebih dari satu bidang. Nah, mau bidang apa saja, apakah campuran dua bidang dari bidang segi 4 dengan segi 4, ataukah segi 4 dengan setengah lingkaran dan seterusnya. Nah, Ibu saya kasihkan contoh. Ini adalah bidang 3 campuran. 1, 2, 3. Ini juga sama, Nak. Bidang 3 campuran. 1, 2, 3. Nah, begitu pula ini, Nak. Ini bidang campuran juga, terdiri dari segitiga dengan setengah lingkaran. Ini 2. Nah, ini yang terlihat oleh kalian sebetulnya 2, Nak, dari segi 4 dengan setengah lingkaran. Nah, Ibu udah setting setengah lingkarannya di gambar. Berarti kan kalian bisa lihat bahwa bidang ini adalah terdiri dari 2 bidang. Bidang segi 4 dengan bidang segi 3. Ya, tapi nanti ini di mana letak titik beratnya, berarti bidang segi 4 dikurangi bidang segi 3. Oke. Begitu pula ini, Nak. Ini juga terdiri dari dua bidang, yaitu bidang segi 4 dengan bidang setengah lingkaran. Ibu gunting ya, Nak, di sini. Nah, ini berarti bidang segi 4 dikurangi bidang setengah lingkaran. Jadi mengerti ya, Nak, ya? Ini berarti bidang yang bukan ditambah, tapi bidang yang dikurangi. Nah, kalau yang ini liatin, acak-acak kan? Bidangnya udah tidak beraturan, tapi campur. Coba kalian, mana campurannya? Pusing kan? Ya. Begitu pula ini kan, gambaran pohon ini. Nah, kalau gitu, di manakah letak titik berat benda tersebut? Nah, ternyata percobaan fisikanya, yaitu anak-anak, kamu harus 1, sediakan benang kasur atau benang jahit apa aja yang ada di rumah yang punya ibu kamu. Kedua, ini jarum pentul yang buat ini ya, kerudung yang ada di rumah, cukup 1. Ketiga adalah gunting. Kemudian perlu mister untuk mengukur, seperti itu yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara mencari titik berat benda-benda tersebut, anak-anakku? Kita mulai yang dari gampang aja dulu ya. Yang ini adalah segi 4. Nah, pertama kali kalian ini jarum ini liatin oleh kalian. Ini kan benang ini di jarumnya, lilitkan. Lihatin lilitannya. Lilitannya cukup ini ya, cukup banyak supaya dia tidak jatuh bergulir. Lihatin. Yang banyak ya. Semakin banyak semakin baik ya. Ibu kira-kira ada 10 lilitan lah gitu ya. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan? Kalian tusuk. Ini sisi ini banyak sekali. Mau nusuk di mana aja. Tapi sebelum ditusuk, ini harus dikaitkan dengan beban. Nah, bebannya kita ambil yang sederhana lagi yang ada di rumah aja. Kita ambil pulpennya kalian. Tapi pulpennya yang gimana? Pulpennya yang ada ini ya, kaitannya. Untuk bisa lihat, ini kita bisa cantolkan ini seperti ini, nah. Kaitkan tuh. Ya, ini terlalu panjang, kita gulirkan lagi tambahnya, putarkannya. Alat ini adalah ini bandul. Nah, bandul ini punya massa, tapi tidak ada perhitungannya massanya. Begitu pula panjang tali ini tidak diperhitungkan dalam percobaan fisika ini. Hanya dia itu adalah menuju akan ke titik berat. Jadi kalau kalian menggantungkan sebuah benda, berarti benda itu akan menunjukkan ke pusat gravitasi bumi. Kalau begitu, kalian silakan tusukkan di semua sisi, bebas. Tapi nanti kalian hanya melakukan cukup 3 kali percobaan. Nah, ibu coba ya tusukkan di sini. Anak-anakku liatin, ibu tusukin ya. Udah ditusuk, liatin. Tangan kalian jangan megang bendanya, jangan megang bidangnya, tapi ada di belakang tuh, liatin jari ibu. Nah, udah itu, ini ibu ada di outdoor, di ruang terbuka, jadi ada pengaruh angin hambatannya di sini. Kita lihat anak-anakku. Nah, baris biru ini akan menunjukkan di sini bahwa bidang ini
pusat garis beratnya ada yang kalian bisa lihat kan? Nah, menunjukkan di daerah itu kita stopin. Nah, udah di stopin anak-anak. Setelah itu lihat, ketemulah dia di garis beratnya, membagi dua bidang, sebelah kiri dan sebelah kanan sama berat. Nah, kita gariskan. Nah, dapat satu garis ini. Satu kali lagi kita lakukan di titik mana aja. Kita ini bidangnya ditegapin ya, didatarkan, dibagusin. Nah, kalian bisa lihat lagi nak, pemberat ini akan membagi bidang ini menjadi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan sama beratnya ya. Nah, kalau gitu udah ketemulah dia di titik itu. Pasin oleh kalian, kita tarik garis nak, garisin oleh kalian yang tadi. Dapat satu, dapat dua. Satu kali garis lagi, kalau dia bertemu di satu titik, berarti titik berat benda itu tepat ada di situ nak. Berarti, nah ternyata dia menuju ke situ nak. Nah, kita pasin lagi. Udah ada di sini nak. Lihatin, udah di sini. Kita tarik garis lagi nak, antara dua titik itu. Bertemulah ini 3 garis berat ada di satu titik. Nah, menurut fisika, titik yang pertemuan dari 3 garis ini itulah letaknya titik berat bidang tersebut. Nah, pada saat titik berat ini dicari lewat percobaan fisika, diukur ya, bisa lihat dia ada di 5. Diukur lagi terhadap panjangnya, dia ada di 7,5. Nah, ternyata dari percobaan ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam rumus fisika untuk mencari titik berat bidang punya rumus seperti ini Z-nya, yaitu setengah dari panjangnya dan setengah dari lebarnya. Nah, saat itu yang dapat dari hasil percobaan fisika ini kita uji lewat sebuah pondasi. Betulkah letak titik beratnya ada di tengah-tengah seperti ini? Nah, kalau gini betul. Percobaan fisika kalian berhasil. Bagaimana kalau kita geserkan sedikit saja, bukan di titik beratnya, jatuh. Nah, jadi kalian bisa tahu titik berat itu adalah letak sebuah titik di mana pusat dari massa tersebut membuat benda itu dalam keadaan seimbang. Jadi benda ini tidak akan jatuh. Nah, ini buat bidangnya 1. Bagaimana kalau fisika itu disuruh mencari titik berat kalau bidangnya lebih dari 1? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Susah kan? Dan nggak mungkin kalian pada ujian nasional atau ujian-ujian yang lainnya, mau SNPTN, SBMPTN atau ujian tulis lainnya, kalian membawa alat-alat ini untuk mencari titik beratnya. Ya nggak bisa. Jadi kalian harus bisa memperhitungkannya. Nah, tapi kita lakukan percobaan lagi. Bagaimana benda yang beraturan lebih dari 2, kita mencari titik beratnya lewat percobaan fisika. Nah, kita lihat kan, Nak? Ini terdiri dari 3 buah benda ya. 3 buah bidang. Bidang 1, bidang 2, bidang 3. Letaknya bisa begini bentuknya, bisa begini. Gimana mau menggambarkannya terserah. Nah, bagaimana melakukan percobaannya? Sama melakukannya dengan yang tadi caranya ya, yaitu dengan mengambil garis berat sebanyak 3 kali titik. Oke, seperti biasa, ada jarum dan ada benang. Kemudian ada beban, kita ambil bebannya adalah pulpen aja ya, biar ngegampangin buat kalian melakukan percobaannya. Jadi tidak ada alasan tidak melakukan percobaan fisika ya. Udah? Sip. Sudah tidak bergerak, kita coba. Nah, kalian menempatkan titiknya bebas nak, sepanjang sisi-sisinya, tapi tidak boleh agak tengah, jadi di pinggir-pinggirnya. Tapi di pinggir-pinggirnya juga nggak boleh sampai robek ya. Oke anak-anak, ibu tusukkan salah satunya ya. Apa yang terjadi anak-anak tuh lihat? Secara gravitasi bidang ini akan terbelah menjadi 2, membagi menjadi berat benda yang sama.
berat benda di sebelah kiri dan berat benda di sebelah kanan. Nah, kita dapat ya garisnya ini. Nah, ini harus cukup sabar karena kenapa? Ibu ada di luar, berarti ada angin. Nah, ini nak, dapat ya? Kita garis 2 kali lagi. Ya, anak-anakku bisa kelihatan? Lihat, wah ada angin nak. Nah itu di situ ya nak. Kita tak ini lagi, ambil lagi, kita gariskan lagi. Nah 1 kali lagi ini adalah pengkoreksi. Kalau kita 2 garis itu benar, berarti garis yang ketiga akan bertemu di 1 titik. Ya, anak-anak ini ada angin ya, karena ibu outdoor di luar di teras ibu ya. Dia bertemu karena di situ. Yes, ini percobaan ini berhasil dengan sukses. Ya, kita tarik lagi nak. Setelah itu kita tandain. Nah, kita uji coba nak, benarkah di daerah titik tersebut? Nah, kita uji coba lewat sebuah fondasi. Tidak jatuh, berarti percobaan titik berat kalian berhasil. Ada angin, dia tidak jatuh. Tapi bagaimana kalau ibu geserin dikit aja? Jatuh. Lanjut. Begitu pula kalian akan mencari bagaimanakah letak titik berat benda-benda yang tidak beraturan seperti ini. Nah, kita coba yang dengan tadi, jarum tadi. Nah, inilah letaknya titik berat dari benda yang tidak beraturan. Betul nggak percobaan saya? Kita uji coba. Kalau belum betul, lakukan lagi. Ibu juga belum tentu betul. Jadi kita uji coba. Yeay, percobaan ibu berhasil.